Kita lanjutkan di akhir tahun 60-an. Ada subculture hippie yang mungkin kalian juga sudah banyak tahu infonya ya dari webinar kemarin nih, kelompoknya Anurul kalau nggak salah. Cukup banyak informasi yang sudah diberikan gitu ya. Gerakan hippie adalah satu gerakan untuk merespon dampak invasi Amerika ke Vietnam, atau bisa juga disebut sebagai sebuah aksi perdamaian, karena anak muda yang memang sama pemerintahan Amerika itu diwajibkan untuk militer kembali, terus diwajibkan untuk ikut ke dalam peperangan dalam menginvasi Vietnam gitu ya. Mereka tuh punya punya kekuatan atau punya keberanian untuk menolak untuk saat ini gitu ya, di abad ke-20 pertengahan, tidak seperti kemarin-kemarin yang memang pada akhirnya semua itu menuruti apa yang diinginkan oleh pemerintahannya. Tapi untuk kasus tahun 60-an akhir gitu ya, ternyata remaja itu atau anak mudanya punya keberanian untuk menolak dan memberikan sebuah aksi yang bertentangan, yaitu aksi perdamaian. Mereka melihat bahwa sisi traumatis setelah perang itu jauh lebih buruk dan lebih besar akan adanya perang itu sendiri. Jadi mereka menolak apapun aksi kekerasan dan aksi peperangan gitu ya, yang konteksnya pada saat itu Amerika menyerang Vietnam gitu dan melakukan satu gerakan tersendiri. Sebenarnya ini juga dilawan oleh pemerintah, tapi karena mereka bersatu gitu ya, para para anak mudanya, dan memberikan satu kekuatan yang kuat pada saat itu. Dan Amerika sendiri pun pada akhirnya tidak pernah menang melawan Vietnam gitu ya. Hippie ini kemudian berkembang sangat pesat di Amerika. Banyak sekali penganut hippie yang merasa bahwa memang hidup itu memang harus damai ya. Damai itu damai terhadap diri sendiri, damai terhadap orang lain, negara lain, damai terhadap lingkungan. Jadi dari subculture hippie itu sebenarnya dia merambah ke lifestyle yang jauh lebih besar. Jadi kalau kita bicara hippie itu bukan hanya sekedar satu ranah subculture aja, tapi pada akhirnya dia merambah ke ranah kehidupan yang lain, dan hippie ini pada akhirnya membentuk banyak sekali subculture baru di dalamnya. Dari hippie kita akhirnya melihat banyak budaya baru muncul ya, misalnya psychedelic, bohemian, Woodstock, drugs culture, dan lain-lain, yang semuanya sangat mempengaruhi cara berpakaian anak muda saat itu. Mulai dari do it yourself versi hippie, stylenya, tie-dye, adanya tie-dye, pemakaian tie-dye untuk sehari-hari gitu, pemilihan warna-warna yang berani, dan seterusnya. Jadi basicnya sih sebenarnya pahamnya itu untuk menyayangi dan mencintai segala hal di sekitar lingkungan kita gitu ya. Nah, kebanyakan dari hippie juga menganut vegan gitu. Mereka vegan dan vegetarian. Mereka tidak memakan daging hewan, karena itu juga satu aksi perdamaian mereka dengan hewan dan seterusnya. Biasanya kalau orang-orang hippie itu dia justru melepaskan diri dari pemerintahan, karena pemerintahan pun kan tidak banyak menuntut apa-apa gitu. Pemerintah nggak boleh banyak menuntut dari mereka, dan pada akhirnya mereka pun merasa tidak boleh banyak menuntut juga ke pemerintah. Makanya biasanya orang-orang hippie ini pindah ke pinggiran-pinggiran Amerika gitu ya. Mereka punya lahan sendiri di sana, mereka hidup sendiri tanpa bantuan pemerintah, seperti sumber pangannya mereka buat sendiri, mereka menanam gandum, jagung, dan seterusnya gitu ya. Untuk makan mereka sebisa mungkin
menanam sendiri, panen sendiri. Makanya banyak dari hippie itu sebenarnya petani dan eh, apa namanya pekerja lahan di pinggiran Amerika gitu. Kemudian untuk listrik mereka membuat turbin sendiri dan seterusnya. Jadi memang kehidupannya pada akhirnya freedom gitu dari pemerintahan dan dari banyak hal. Nah, satu freedom atau kebebasan ini kemudian dianut oleh banyak pihak yang pengen merasa bebas dalam tanda kutip ini ya. Bebas di sini apapunnya itu pada akhirnya tidak ada aturan gitu, seperti mereka punya satu bentuk kebiasaan menenggak pil LSD ya, satu obat terlarang sebenarnya yang dimana dalam menengguk itu tuh mereka merasakan sebuah kebebasan dan merasakan visual yang sangat menarik. Makanya kalau kalian melihat konsep uh, hippie yang sangat berwarna-warni dan optical illusion banget, itu adalah nyata mereka lihat saat mereka meminum LSD tersebut. Dan budaya seperti itu kemudian disebut dengan psychedelic. Kemudian mereka menganut juga bagaimana cara berkehidupan satu suku asli dari Amerika, yaitu satu suku asli kuno ya, Bohemian, dimana mereka tuh nomaden, jadi tinggalnya berpindah-pindah. Kemudian banyak dari mereka itu adalah kalangan-kalangan gypsy, apa ya, peramal-peramal gitu ya, memang secara spiritualismenya cukup tinggi gitu, dan mereka mengadaptasi gaya-gaya orang-orang bohemian ini, dan jadilah satu style bohemian dalam subculture hippie. Mereka juga suka sekali dengan musik, banyak sekali musisi-musisi yang pada akhirnya bagian dari hippie. Nah, mereka suka mengadakan konser gitu ya, suka mengadakan acara musik, kebebasan berekspresi di hutan gitu, yang mereka memang di hutan itu bisa sebebas-bebasnya, seperti tidak berpakaian sama sekali gitu ya. Nah, budaya tersebut kemudian disebut dengan Woodstock, dan drugs culture itu hal yang biasa di hippie ya. Kemudian apa namanya, dengan tanaman ganja dan seterusnya. Mereka biasanya memang gayanya seperti ini ya. Nah, hippie ini ternyata berlanjut di tahun 70-an. Di tahun 70-an awal tuh masih didominasi oleh hippie. Bahkan kalau kita kemarin di tahun 60-an ada dibuka dengan rock and roll ya, dibuka dengan Beatles effect gitu. Bahkan di tahun 70-an Beatlesnya aja tuh berpindah ke jadi hippie. Kalau kalian ingat fotonya John Lennon kemarin masih pakai gaya rambut mop top gitu ya. Nah, tahun 70-an John Lennon dan teman-teman juga pada akhirnya menjadi hippie dan merubah gayanya secara keseluruhan bersama kekasihnya saat itu, Yoko Ono. Seperti ini. Ini gaya-gaya hippie ya, yang tadi saya bilang kalau banyak sekali warna-warna yang aneh dan cukup mungkin menarik ya bagi sebagian orang, atau cukup membingungkan juga bagi sebagian orang. Itu yang disebut dengan psychedelic, yang memang secara visual itu ditampilkan saat mereka cukup mabuk oleh satu pil obat terlarang gitu ya. Nah, kemudian ini The Beatles yang pada akhirnya ikut-ikutan hippie juga. Ini yang tadi kita sudah bahas, ada satu suku Bohemian yang sangat menginfluence bagaimana kaum hippie itu berkehidupan. Pada akhirnya gaya-gaya dari suku Bohemian ini diadaptasi dalam gayanya hippie, terutama gaya-gaya gypsy-nya, para ini
peramal-peramalnya orang Bohemian gitu ya, karena mereka punya satu spiritualisme yang kuat sekali. Nah, contohnya jadi seperti ini. Ini hippie versi Bohemian ya, dengan aksesoris yang banyak sekali, kemudian hiasan kepala, kalung, rambut yang terurai berantakan gitu. Nah, biasanya mereka mengadakan acara musik dengan sangat bebas di hutan, di tengah hutan gitu ya. Mereka menyalakan api unggun sambil main gitar, pertunjukan dan seterusnya. Nah, kemudian budaya tersebut yang kita sebut sebagai Woodstock itu. Hippie itu sangat luas ya. Saking luasnya pada akhirnya jadi terlalu banyak dan tidak terarah juga. Sebenarnya yang tadinya melawan aksi peperangan gitu ya, dengan adanya aksi perdamaian, tapi pada kenyataannya dia membawa ke satu ranah lifestyle yang baru dengan dominasi drugs culture gitu ya, budaya obat-obatan terlarang gitu. Ini juga jadi satu hal yang banyak pada akhirnya orang-orang mempertanyakan kembali tentang hippie gitu ya, dan akhirnya banyak juga nanti yang keluar dari hippie. Kemudian tahun 70-an itu ada glam rock, satu aliran musik rock tapi lebih centil, lebih glamour tentu ya. Misalnya ada David Bowie, kalau kalian pernah dengar namanya. Rocker tapi tidak seperti rocker tahun 60-an yang pakai jaket kulit, terus gayanya agak sangar gitu ya. Kalau ini lebih ke tampilan yang mereka pakai make up, kemudian pakai beberapa pakai wig gitu, terus dandanannya yang glamour, pakai jas blazer, kemudian pakai yang bling bling, yang metalik gitu, seperti ini. Ini gaya-gaya glam rock, dan memang performance-nya pada saat 70-an cukup menarik perhatian gitu ya. Nah, ini contoh dari glam rock pada saat itu. Ini juga. Oke. Nah, kemudian di tahun 70-an juga di Inggris itu ada satu subculture yang cukup besar yang pada akhirnya nanti mendominasi pilihan subculture atau pilihan kelompok anak muda di Inggris sendiri maupun di Amerika gitu ya. Gayanya gaya yang tidak pernah ada sebelumnya dalam kehidupan manapun gitu ya, dalam kehidupan dalam perkembangan tampilan gitu, tidak ada yang seperti ini gitu. Tapi tiba-tiba ada remaja-remaja yang menggunakan hal-hal tersebut gitu, dan itu jadi satu dobrakan yang cukup besar ya. Gerakan punk yang merespon kejenuhan terhadap sistem monarki khususnya di Inggris. Jadi kalau kalian masih ingat tahun 60-an akhir itu ditutup dengan adanya perselisihan antara mods dan rocker, di mana mereka itu tawuran secara besar-besaran dan menjadi isu nasional. Bahkan pemerintah dan polisi itu turun tangan untuk membubarkan subculture atau kelompok-kelompok anak muda di tahun 60-an, yaitu mods dan rocker. Nah, dari situ pemerintah punya aturan ketat, pemerintah Inggris ya, punya aturan ketat dalam mengontrol anak muda. Misalnya pekerja anak muda
tidak boleh melebihi jam malam. Jadi ada aturan jam anak muda itu boleh keluar. Kemudian banyak sekali aturan-aturan dalam mereka berkumpul, seperti tidak boleh lagi nongkrong di Carnaby Street atau di jalan-jalan manapun. Kemudian mereka tidak boleh lagi menggunakan atribut-atribut yang sangat identik dengan subculture tertentu ya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali aturan yang membuat anak muda sebenarnya tidak dibebaskan untuk melakukan apapun. Nah, yang namanya anak muda itu selalu ingin memberontak ya kalau misalnya mereka ditekan oleh aturan gitu. Nah, makanya di tahun 70-an sepertinya aturan tersebut mulai mengekang terlalu jauh dan akhirnya anak muda sendiri jadi akhirnya memberontak. Muncullah satu komunitas yang kemudian disebut dengan punk. Dari punk ini kemudian muncul beberapa etos seperti DIY, anti kemapanan, musik keras atau musik protes, budaya zine yang dicetak sendiri dan menunjukkan fashionnya sebagai statement untuk sebuah awareness dan ancaman terhadap kaum elitis dan pemerintah. Jadi keberadaannya tuh memang sengaja ditunjukkan. Awalnya mereka melakukan perlawanannya itu terhadap pemerintah atau pemberontakannya itu dari menciptakan musik ya. Mereka bikin lirik-lirik yang satir, mereka bikin lirik yang kasar, sarkas dan seterusnya gitu ya, melawan pemerintah, menjelek-jelekan atau mencaci pemerintah gitu. Mereka meluapkan aspirasinya mereka lewat lirik lagu, lewat musik-musik keras yang biasanya mereka buat di garasi-garasi gitu ya. Nah, tapi kemudian setelah lama berjalan, dari musik punk rock aja ternyata tidak terlalu banyak merubah situasi gitu. Karena pada akhirnya mereka aja yang tahu tentang hal tersebut. Tidak terlalu berpengaruh lah pada sosial pada saat itu ya, apalagi secara politik. Kemudian di Inggris itu kemudian politiknya juga jadi semakin runyam. Ada satu perdana menteri, Margaret Thatcher, yang memang punya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan hak manusia gitu ya, hak asasi manusia dan seterusnya, yang itu juga akhirnya menguatkan si kaum punk ini untuk memposisikan diri mereka, memposisikan subculture mereka sebagai sebuah ancaman untuk pemerintah. Nah, akhirnya mereka mulai berpikir bahwa dari musik aja tuh nggak cukup. Mereka tuh harus bikin statement di mana orang-orang tuh aware atau orang-orang tuh sadar ada sebuah perlawanan kepada pemerintah gitu. Akhirnya yang berjasa dalam membuat punk dikenal, bisa punya statement di jalanan adalah Vivienne Westwood dan Malcolm McLaren, yaitu orang-orang yang membawa punk dari musik ke fashion gitu ya. Mereka awalnya berpasangan nih, Vivienne Westwood sama Malcolm McLaren. Mereka juga punya butik, mendirikan satu butik namanya Saks di Inggris gitu, dan dalam pendirian butik ini pada akhirnya menjadi sebuah inkarnasi atau sebuah kelahiran dari punk dalam fashion gitu ya. Vivienne Westwood banyak sekali menciptakan dandanan dan item-item yang menjadi statement punk itu seperti apa sih gitu. Dan sampai hari ini pun sebenarnya Vivienne Westwood namanya sangat dicintai gitu ya bagi orang-orang fashion, walaupun belakangan orangnya sudah meninggal. Beberapa ciri khas dari fashion punk yaitu dyed hair, rambut yang diwarnai secara DIY, jadi berwarna tapi agak pucat gitu. Kemudian DIY
short, jadi apapun yang mereka lakukan, karena mereka juga akhirnya biasanya anak pang itu keluar dari rumah anti kemapanan gitu ya, mereka hanya mengandalkan berkomunitas saja, makanya apapun yang mereka lakukan itu kalau bisa semuanya DIY, mereka lakukan sendiri, karena untuk apa namanya, anti kapitalisme, tidak membeli kapitalis gitu ya. Kemudian ya mensejahterakan sesama kelompoknya dan seterusnya. Mereka pakai boots, pakai rantai, pakai piercing, crossover makeup, biker jackets, denim jackets yang banyak sekali spike-nya. Pokoknya gaya-gaya yang sangat menyeramkan pada saat itu. Rambut yang biasa dipakai atau yang biasa digunakan oleh anak punk itu namanya mohawk ya, seperti ini. Kita pernah bahas ya di kuliah fashion writing tentang rambut mohawk ini, dimana mohawk itu dari Mohican, orang-orang asli Amerika yang kalau misalnya mereka sudah menggunakan rambut ini berarti mereka udah siap hidup atau mati untuk melawan sesuatu, dan filosofi itulah yang akhirnya dipakai sama anak-anak punk ini. Kalau nggak mohawk biasanya rambutnya spike gitu. Mereka memang terlihat lusuh dan berantakan, tapi itu semua memang dikonsep gitu ya. Memang pengen terlihat berbeda sebagai sebuah awareness dan ancaman bagi pemerintah atau sosial yang tidak siap akan adanya tampilan seperti ini. Apakah berhasil? Tentu berhasil ya, karena pada akhirnya mereka secara sosial punk itu jadi sebuah perbincangan yang cukup dalam dan punya banyak hasil dari pergeseran aturan-aturan pemerintah Inggris pada tahun 70-an. Ini gayanya ya. Mereka juga suka pakai atau identik dengan celana rok motif tartan seperti ini. Nih kotak-kotak tartan. Tuh ya. Rambutnya diwarnai, pakai boots juga, dan biasanya mereka menggunakan aksesoris yang tidak lazim seperti balet, seperti peluru gitu ya, atau choker anjing. Yang biasa digunakan anjing justru dipakai oleh manusia. Kemudian hal-hal yang berbau seksual gitu ya mereka pakai di jalanan umum. Betapa tidak kagetnya masyarakat di tahun 70-an dengan tampilan seperti ini ya. Kita aja kalau ngelihat anak punk zaman sekarang tuh kayak kayaknya agak jadi aware gitu ya, agak takut gitu untuk mendekati mereka, apalagi di tahun 70-an, walaupun secara filosofi sih itu bagus dan tinggi gitu ya. Tapi mereka menyampaikannya dengan cara yang seperti itu, di drive oleh Vivienne Westwood dan Malcolm McLaren ya, berarti itu satu hal yang sukses karena membuat orang pada akhirnya aware, sadar gitu ya. Ini untuk wanitanya juga sama, biasanya pakai fishnet stocking jala atau stocking biasa yang kemudian disobek-sobek untuk memperlihatkan kesan rawnya, memperlihatkan berantakannya, rebellionnya gitu ya. Perempuan juga bebas untuk memohak atau spike rambutnya mereka seperti ini. Oke, Vivienne Westwood ini fotonya waktu udah tua. Pada akhirnya Vivienne Westwood dikenal dengan embel-embel the queen of punk gitu ya. Seorang fashion designer yang punya peran penting di industri fashion sampai hari ini, brandnya masih berdiri gitu. Dan
kebanyakan anak fashion biasanya suka nih sama Vivienne Westwood karena apa namanya, semangat semangat perjuangan dan perlawanannya Vivienne Westwood. Walaupun kemudian Vivienne Westwood punya banyak sekali koleksi, nggak cuma punk doang gitu ya, dia juga mempopulerkan gaya-gaya pirates atau bajak laut dari abad ke-18an gitu. Dan banyak sebenarnya koleksi Vivienne Westwood, dari yang bener-bener rebel banget sampai yang cukup formal gitu ya. Koleksinya cukup bervariasi atau variatif. Ini contohnya, ada satu pandangan yang berbeda dari bagaimana cara Vivienne Westwood memperkenalkan punk dengan dandanan anak-anak muda di tahun 70-an dengan pacarnya pada saat itu Malcolm McLaren. Kalau Malcolm McLaren itu punya satu strategi tersendiri ya, bukan dari bagaimana mendandani anak-anak muda di tahun 70-an gitu, tapi dia strateginya justru buat saya lebih jauh lebih genius ya, karena pada akhirnya si Malcolm McLaren ini membuat satu strategi, membuat satu band yang dibuat menjadi sebuah idol gitu di kalangan punk. Malcolm McLaren ini membentuk satu band yang disebut dengan Sex Pistols ini ya, kemudian menciptakan musik punk rock yang bagus gitu buat mereka, sampai akhirnya si Sex Pistols ini memang jadi icon punk gitu ya, dan menjadi idola para anak-anak punk. Bahkan Amerika yang tadinya hippie gitu ya, beberapanya justru beralih ke punk karena pada saat itu vibes-nya udah cukup berubah gitu, udah nggak lagi fokus pada perang Vietnam dan seterusnya gitu ya, di akhir-akhir tahun 70-an dan awal 80-an. Sex Pistols ini sebenarnya semua pakaiannya itu dibuat oleh Malcolm McLaren dan Vivienne Westwood dari produk dari brand Sex tadi gitu ya. Dan itu sebenarnya strategi yang jenius di tahun 70-an, karena pada akhirnya siapapun yang melihat Sex Pistols itu ingin menggunakan apa yang mereka gunakan ya. Konsep idol itu sangat jadi satu acuan untuk menyebarkan sebuah tren. Jadi nggak perlu susah-susah memperkenalkan, ya udah bikin satu idol dan apapun yang mereka gunakan itu pasti akan diikuti dan diminati sama subculture tersebut, si punk ini, dan itu berhasil gitu. Jadi konsep adanya sebuah influencer, konsep endorsement dari satu brand tertentu, dalam konteks ini butik seksnya mereka berdua, Malcolm McLaren dan Vivienne Westwood gitu ya, akhirnya itu secara bisnis bisa jadi strategi yang menarik gitu. Jadi kalau kalian berpikir konsep-konsep atau strategi-strategi tersebut baru ada zaman sekarang aja, itu ternyata salah, karena Malcolm McLaren itu sudah melakukannya dari tahun 1970-an gitu. Dan ini yang paling ikonik ya, God Save the Queen dari Sex Pistols, yang membuat mereka hampir dipenjara sama polisi. Nih, yang paling identik ikonik dari Sex Pistols itu adalah vokalisnya, Sid Vicious namanya. Sid Vicious ini jadi satu idola yang paling banyak disukai remaja di tahun 70-an. Mungkin kalau kalian punya temen laki-laki gitu ya yang suka dengerin punk, mereka juga pasti akan sangat mengidolakan si Sid Vicious ini,
karena gaya hidupnya yang berantakan, yang bebas, yang rebel, banyak menolak sesuatu, banyak eh, melawan sesuatu gitu ya, kayak icon bad boys yang keren banget saat itu gitu. Sid Vicious tuh punya pacar namanya Nancy Spungen, dan mereka berdua akhirnya jadi couples yang sangat-sangat diidolakan gitu, baik Sidnya maupun Nancy-nya. Jadi sama-sama kesannya bad boys ketemu bad girl gitu, dan justru jadi ikonik dan justru diikutin gitu gaya-gayanya. Walaupun pada akhirnya kisahnya cukup tragis ya, karena saking mabuknya, saking drugsnya, saking chaosnya kehidupan mereka gitu ya. Ada di satu momen mereka bertengkar dan Sid itu membunuh Nancy Spungen. Ini Nancy, dan gayanya itu jadi gaya yang paling banyak diikuti oleh anak-anak punk untuk remaja perempuannya. Seperti ini, baik dari cara make upnya, rambutnya, kemudian aksesoris yang dipakai, pakaiannya gitu. Nah, tahun 70-an ditutup dengan disco pada akhirnya ya. Setelah tadi kita bicara soal hippie, glam rock, ada punk juga, kemudian ditutup di akhir 70-an dengan disco. Lahir di Amerika banyak klub-klub untuk karaoke, untuk menari, dancing gitu yang buka di Amerika setelah Amerika menarik kembali pasukannya dari Vietnam gitu ya, dan mulai berkehidupan secara baru lagi. Akhirnya banyak tempat-tempat hiburan yang dibuka, dan ada satu kebiasaan mereka dalam dancing gitu ya. Jadi akhirnya menciptakan subculture club yang disebut dengan disco. Kemudian ada beberapa band yang memang musiknya sesuai gitu ya, seperti ABBA dengan gaya yang menarik. Mereka menggunakan cut bray dalam menari gitu ya. Mereka menari dan datang ke klubnya tuh nggak asal berpakaian gitu, tapi benar-benar dress up banget. Kemudian ada Jackson 5 gitu yang mempopulerkan lagu-lagu disco pada awal-awal, fashionnya juga gitu. Dan pada akhirnya disco juga identik dengan budaya Afrika Amerika ya, budaya kulit hitam di Amerika seperti ini. Makanya gaya disco juga identik dengan rambut afro, rambut keribunya orang-orang Afrika Amerika seperti ini. Itu secara tampilan sebenarnya kalau disco itu dia bisa menggunakan kemeja, kemudian celana cut bray ya, dan sepatu yang cukup tinggi seperti ini. Nih tampilan untuk disco. Dan pakai yang metalik juga sangat identik dengan disco gitu. Kita akan melanjutkan di tahun selanjutnya, tahun 80-an dan 90-an. Terima kasih.